Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabatku yang seamin dan seiman, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Dwi Nur Indarti. Saya di sini akan mengajak kalian untuk mengkaji sebuah kajian kaidah-kaidah tafsir kepada sahabat sekalian. Maka dari itu izinkan saya di sini untuk memaparkan kaidah-kaidah tafsir tersebut. Nah, sebelumnya saya akan memberitahukan kepada kalian buku apa yang saya kaji pada kali ini, yaitu saya menggunakan buku kaidah-kaidah tafsir dari Profesor Dr. Haji Salman Harun dan kawan-kawan. Di sini saya akan menjelaskan 5 kaidah dengan satu tema, yaitu tema tentang pengulangan kata dalam Al-Quran. Nah, sahabatku sekalian, pengulangan atau at-tikror ini bila dibahas dari segi bahasa adalah rodada, yang artinya mengulang-ulang atau fa'ada, mengulang. Nah, sementara dari segi terminologi atau istilahnya itu adalah mengulang kata atau sinonimnya untuk menemukan makna. Langsung saja kita akan membahas kaidah yang pertama, yaitu tentang klaim pengulangan ada kalanya ditolak karena tempat pengaitannya itu berbeda. Nah, jadi dalam Al-Quran itu terdapat banyak pengulangan kata atau kalimat. Kita ambil contoh pada ayat yang berbunyi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yang terdapat dalam Quran surah Ar-Rahman. Dan ayat ini atau kata ini dalam Quran surah Ar-Rahman itu diulang sebanyak 31 kali. Tapi apakah pengulangan itu selalu sama ataukah berbeda dalam artian apakah terdapat sesuatu yang baru yang dapat ditekankannya pengulangan tersebut? Nah, bila ada perbedaan, maka itu tidak dapat dikatakan sebagai benar-benar sebuah pengulangan. Nah, nyatanya di sini pengulangan kata fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu setelahnya terdapat nikmat-nikmat Allah yang berbeda-beda yang diberikan kepada jin dan juga manusia. Nah, seperti contohnya nikmat Allah yang ditujukan kepada jin dan manusia atas nikmat penciptaan manusia, mengajari manusia berbicara tentang penciptaan matahari, bulan, bintang, dan bumi serta isinya. Nah, kemudian pengulangan yang kedua ini merupakan pernyataan bahwa Allah itu adalah Tuhan Timur dan juga Tuhan Barat. Nah, di sini yang dimaksud Tuhan Timur dan Barat itu adalah tempat terbit serta terbenamnya matahari. Yang mana di Indonesia ini terdapat 2 musim, yaitu kemarau dan juga musim hujan. Nah, dan masih banyak lagi pengulangan kata-kata atau pengulangan kata dalam ayat ini. Nah, jadi dari sini kita itu dapat menyimpulkan bahwa pertanyaan Allah yang berbunyi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yang artinya maka nikmat Tuhan manakah lagi wahai para jin dan manusia yang kalian dustakan, itu didahului dengan adanya nikmat-nikmat Allah yang berbeda-beda juga. Jadi dalam hal ini itu dapat disimpulkan bahwasannya pengulangan kata itu tidak dapat dikatakan benar-benar pengulangan kalau konteks kembalinya pertanyaan itu berbeda-beda. Begitu. Kemudian lanjut pada kaidah yang kedua tentang pertanyaan mengenai sesuatu yang diulang-ulang untuk mengharapkan agar sesuatu itu tidak terjadi. Nah, di sini kita membahas tentang kebiasaan orang Arab yang suka mengulang-ulang suatu pertanyaan. Nah, alasan kenapa sih mereka mengulang-ulang pertanyaan tersebut ternyata itu menunjukkan bahwa mereka itu mengharapkan sesuatu yang ditanyakan itu tidak terjadi. Jadi contohnya kita ambil contoh pertanyaan apakah kamu akan pergi berperang. Nah, hal itu ditanyakan kembali atau diulang kembali, apakah kamu akan pergi berperang. Nah, dalam
konteks pertanyaan tersebut itu menunjukkan bahwa si penanya itu mengharapkan agar yang ditanya itu tidak berangkat untuk berperang. Begitu. Jadi mereka mengulang-ulang pertanyaan itu karena mereka tidak ingin apa yang ditanyakan itu terjadi. Lanjut pada kaidah ketiga, yaitu tentang pengulangan menunjukkan perhatian yang lebih. Nah, di sini kita langsung ambil contoh pada kata kala pada Quran surah At-Takatsur. Nah, di sini kan dalam Quran surah At-Takatsur kata kala itu diulang sebanyak 3 kali. Nah, ayat yang ditujukan kepada manusia yang dilalaikan oleh usahanya, yang selalu ingin memperoleh lebih dan juga lebih gitu, sehingga mereka melakukan banyak kejahatan dan juga melupakan apa yang menjadi tanggungannya untuk mempersiapkan diri untuk kehidupan akhiratnya. Nah, kata kala ini berarti jangan sekali-kali demikian. Allah itu menurunkan ayat atau kata ini itu untuk memperingati manusia untuk tidak melakukan tindakan memburu duniawi, hidup hedonis dan lupa akan daratan gitu. Kemudian kata kala ini juga disebutkan atau diulang pada Quran surah An-Naba ayat 4 dan 5, yang mana surah An-Naba ayat 4 ini berbunyi kala saya'lamun, jangan sekali-kali demikian. Terus kelak mereka akan mengetahui. Nah, di sini itu ayat tersebut menunjukkan suatu peringatan dan juga ancaman kepada mereka orang-orang yang meragukan adanya hari kemudian. Lalu ayat yang kelima berbunyi summa kalla saya'lamun, kemudian jangan kelak mereka akan mengetahui. Nah, dari penjelasan tadi itu dapat disimpulkan kalau pengulangan kata tersebut itu menunjukkan suatu perhatian lebih agar manusia itu tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Kemudian lanjut pada kaidah yang keempat, yaitu tentang nakirah bila terulang menunjukkan berbilang. Nah, makrifat sebaliknya. Jadi kata benda nakirah atau makrifat ini memiliki 4 bentuk. Yang pertama, yang terulang sama-sama makrifat. Yang kedua, yang terulang sama-sama nakirah. Yang ketiga, yang pertama nakirah, yang kedua makrifat. Yang keempat, yang pertama makrifat, yang kedua nakirah. Nah, di sini para ahli bahasa itu berpendapat bahwa bila makrifat terulang, makrifat kedua dengan pertama kecuali petunjuk untuk menunjukkannya lain. Nah, ini kita ambil contoh pada Quran surah Al-Fatihah. Ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Nah, dalam ayat terakhir kata syirat itu adalah pengulangan kata dari asyirat pada ayat sebelumnya. Nah, asyirat ini sebagai makrifat dan syirat itu juga sebagai makrifat karena ia sebagai mudhof yang diterangkan oleh alladzina yang sebagai mudhof ilaih. Nah, pendapat yang kedua itu bila nakirah terulang maka nakirah kedua berbeda dengan yang pertama. Contohnya dalam Quran surah Ar-Rum ayat 54 yang berbunyi Allahul ladzi khalaqakum min du'fin tsumma ja'ala min ba'di du'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wasyaiba yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Nah, dalam ayat tersebut itu terulang kata du'fin sebanyak 3 kali. Nah, kata du'fin yang pertama itu berarti sebagai zigot, yang kedua berarti sebagai janin atau bayi, dan yang ketiga itu sebagai orang tua. Du'fin sebagai orang tua. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga, bila yang pertama nakirah dan yang kedua makrifat, maka yang kedua sama dengan yang pertama. Nah, contohnya dalam Quran surah Muzammil ayat 15-16 yang berbunyi inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasul fa'asa fir'auna rasula. Nah, sesuai dengan kaidahnya maka ar-rasul itu sama dengan rasulan, kalimat sebelumnya.
Kemudian yang terakhir, pendapat yang terakhir itu bila yang pertama ma'rifat dan yang kedua nakiroh, maka keduanya sama atau berbeda itu tergantung pada petunjuk yang sebelumnya. Jadi yang terakhir ini tergantung pada petunjuk antara yang pertama dan yang kedua, berbeda ataukah sama. Baik, lanjut pada kaidah yang terakhir, yaitu kaidah yang kelima pada tema pengulangan kata dalam Al-Quran, yaitu bila persyaratan dan balasannya sama kata-katanya, itu menunjukkan hebatnya peristiwa tersebut. Nah, misalnya kita ambil firman Allah dalam Quran surah Al-Qari'ah ayat 1 dan 2. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Dalam dua ayat tersebut, Al-Qari'ah adalah syarat, yaitu terjadinya kiamat dan balasan dari syarat tersebut itu ada pada ayat yang kedua. Wa ma adraka mal qari'ah. Nah, dari dahsyatnya kiamat tersebut dijelaskan dalam ayat yang keempat. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus, yang menjelaskan bahwa pada hari kiamat itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran gitu. Kemudian dilanjutkan pengulangan yang mana itu juga dapat diartikan sebagai ancaman atau peringatan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, terdapat dalam Quran surah At-Takatsur ayat 3-4 yang merupakan suatu peringatan dan ancaman. Peringatan dan ancaman itu terdapat dalam Quran surah At-Takatsur yang ayat yang kelima yang berbunyi la tarawunnal jahim, yang artinya niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim atau neraka jahanam. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi pemaparan dari kelima kaidah tafsir yang membahas tentang pengulangan kata dalam Al-Quran. Nah, dari pemaparan tadi saya merasa kurang maksimal dan adanya pengetahuan saya yang terbatas juga. Jadi mohon maklum apa adanya. Saya juga mohon maaf apabila ada salah kata atau lain sebagainya. Jadi saya di sini mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.